Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melenia Eka Persalsariningrum. Saya dari Lokal A2 jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas materi dengan tema Islam dan radikalisme. Apa itu Islam dan radikalisme? Istilah Islamisme atau radikalisme atau Islam militan atau fundamentalisme merujuk pada keinginan kelompok tertentu, biasanya kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan politik. Apakah Islam mengajarkan radikalisme? Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Saiful Bakri menegaskan bahwa Islam merupakan agama damai dan tidak mengajarkan radikalisme, bahkan menentangnya. Radikalisme itu sebuah musuh ideologi. Ekstrim atau radikal kanan meliputi aliran dalam agama, khususnya Islam, sedangkan ekstrim kiri komunis. Pada masa Orba, perbincangan mengenai komunis tidak pernah ada respon, sehingga itu seolah-olah telah berakhir. Alhasil, saat ini isu radikal yang menonjol itu adalah ekstrem kanan, yang ironisnya ditunjukkan kepada umat Islam. Mengapa radikalisme Islam bisa berkembang? Sebab utama berkembangnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pertama, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim yang otoriter. Di era itu ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa bagian sejarah, khususnya Orde Baru. Kenapa Islam dianggap radikal? Istilah radikal hanya diciptakan kelompok tertentu untuk mendiskreditkan umat Islam. Menurut Ketua MUI, itu tujuan utama terbesar pencitraan dan penamaan Islam radikal adalah agar umat Islam tidak utuh, terpecah-pecah, dan dengan begitu kekuatannya menjadi lemah. Islam radikal di Indonesia. Beberapa kali selama 2 dekade terakhir, Indonesia menjadi berita utama di dunia karena serangan teroris yang kejam atau karena kehadiran jaringan teroris, termasuk kampung pelatihan yang diduga terhubung dengan organisasi militer fundamentalis Islam Sani Al-Qaeda, organisasi militan Islam Jamaah Islamiyah atau kelompok militan ekstremis Negara Islam Irak dan Syam Islamic Station. Serangan teroris tersebut dan kehadiran kelompok dan sel-sel teroris dalam negeri menunjukkan keberadaan sebuah komunis Islam radikal di Indonesia. Mereka tidak hanya percaya bahwa Islam harus menjadi satu-satunya pedoman dalam kehidupan, dan dengan demikian menentang pemerintah sekuler beserta tidak mendukung masyarakat pluralis, tetapi mereka juga bersedia untuk menggunakan langkah-langkah ekstrim, termasuk kekerasan kejam, dalam upaya untuk mengubahkan situasi kondisi sekarang. Di Indonesia, lebih dari 230 juta penduduk menganut agama Islam. Bahkan, Indonesia merupakan negara populasi muslim terbesar di dunia, dan yang tidak kalah mengesankan, sekitar 13% dari jumlah total orang muslim di dunia tinggal di Republik Indonesia. Maka, jelas bahwa pengaruh prinsip-prinsip dan etika Islam terhadap masyarakat, politik, dan ekonomi Indonesia sangat besar. Apa contoh radikal? Membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, menyebarluaskan kebencian terhadap ideologi negara, tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara. Radikalisme menentang sila keberapa? Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia.